itu ada berbagai macam, diantaranya ada dari Kementerian Pendidikan dan eh, Ristek Dikti, kemudian dari BRIN, dan dari berbagai lembaga lainnya. Nah, oleh sebab itulah pada kesempatan ini kita perlu melakukan penyegaran mengenai bagaimana melakukan atau menyiapkan proposal penelitian dan menggunakan metodologi penelitian yang tepat untuk dapat bersaing dalam memperoleh hibah eksternal tersebut. Dan kita bersyukur sekali pada malam hari ini, kegiatannya kita adakan pada malam hari eh, dengan sumber yang sudah asing lagi, dan kita berharap dapat menimba ilmu dan pengalaman dari beliau, Ibu Dr. Zaharatus Soleha Roni. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, cara latihan metodologi penelitian dalam rangka memperoleh menghadapi eh, kompetisi hibah eksternal tahun 2025 yang akan datang, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi atas sambutannya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 3, yaitu kepada Ibu Dr. Zaharatus Soleha Roni, SPDMM. Silakan dipersilakan, Bu. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Apa kabar semuanya, para dosen, teman-teman semua yang saya banggakan, terutama kepada Prof. Adi dan tim yang sudah menyediakan wadah bagi saya untuk berbagi. Sebenarnya sungguh sesuatu yang ini saya ini kalau dibanding Pak Aan, Prof. Adi, nggak ada apa-apanya lah ya. Karena apa? Karena saya justru belum pernah menang hibah gitu. Ya, di antara teman-teman Budi Budi Tias, waduh gitu, udah lebih sebenarnya menurut udah lebih punya satu apa istilahnya eh, level yang lebih tinggi menurut saya. Nah, tapi saya tetap akan berbagi terkait basic ya. Nah, basic daripada apa yang harus diperhatikan oleh para peneliti di pemenang hibah itu kan ada kriteria tersendiri, format-format yang harus dipenuhi gitu kan, dan aturan mainnya. Nah, tapi saya lebih kepada basic lagi gitu loh. Apakah yang sudah disampaikan oleh para peneliti ini betul-betul mengandung atau memenuhi kriteria dari value yang harus dipenuhi di dalam penelitian. Sambil saya coba sharing, sebentar saya share tadi. Bentar ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Jelas? Bu. Baik. Sudah. Muncul, Bu. Muncul ya? Jelas ya? Mau full atau segini udah cukup? Di full aja mungkin, Bu. Di Aja Bu, barangkali ya. ya. Oke, materi ini sebenarnya udah pernah saya bawakan di BMIC. Namun apa materi ini kalau saya pribadi waktu mempelajari terkait dengan basic daripada pemenuhan apa saja yang sebenarnya harus ada di penelitian kita, itu tetap memerlukan waktu yang berulang-ulang untuk betul-betul paham sebenarnya ada cerita di balik pemilihan metode penelitian. Ya, oke. Kita udah nggak asing lagi nih dengan kata penelitian, metodologi penelitian, metode penelitian. Karena seorang peneliti tanpa punya sesuatu yang namanya metodologi, ilmu yang mempelajari tentang penelitian itu tidak akan mungkin dia bisa memilih metode penelitian. Karena kalau metode kita bicara 3 metode penelitian itu kan adalah strategi untuk solving problems apa yang memang kita tuju dari penelitian. Oleh karenanya kita harus punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak bisa memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan kita munculkan di dalam penelitian kita. Oleh karenanya 3 dari ini harusnya tidak lagi tidak dipahami gitu ya. Apa sih
ilmu-ilmu yang harus kita pahami terkait dengan metode penelitian. Oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang wajib dipahami apalagi untuk dosen. Nah, Bapak Ibu, saya nanti akan membatasi sekali tentang penelitian ilmu sosial. Basicnya saya memang penelitian sering atau memang basicnya karena SDM saya banyak meneliti penelitian sosial. Jadi keahlian saya kalau terus terang belum pernah meneliti untuk penelitian ilmu alam. Tapi Bapak Ibu semua yang hadir di sini tentunya punya basic yang berbeda. Oleh karenanya paling tidak sudah mengetahui apa sih perbedaan kalau penelitian sosial dengan penelitian ilmu alam. Tentunya sangat berbeda. Kita kalau pakai ilmu alam pakai rumus-rumus pasti, ya. Sedangkan di ilmu sosial itu banyak alat bantu sehingga eh, apa rumus-rumus itu bisa berkembang, gitu ya, dan banyak mengalami perubahan-perubahan karena juga yang kita ukur adalah banyaknya perilaku, kemudian tentang orang, tentang organisasi. Nah, sehingga itu membuat kita kalau di penelitian sosial memang lebih apa ya, lebih banyak perubahan-perubahan atau sesuatu yang kita harus eksplorasi gitu, dibanding dengan penelitian alam, ya. Oke. Eh, Tadi kalau kita balik terkait dengan metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial itu eh, ketika kita tadi bicara metode penelitian, itu kan kita adalah salah satu cara atau strategi kita untuk menjawab satu fenomena sosial, ya. Pastinya kita apa namanya menggunakan kaidah saintifik. Nggak mungkin kita ketika mau melakukan metode penelitian itu tidak menggunakan kaidah saintifik. Manfaatnya apa gitu loh? Kita dapat mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian apalagi tujuannya? Menguji benar tidaknya suatu dugaan. Mencari jawaban mengapa suatu peristiwa terjadi atau menguji teori, bahkan memahami sebuah fenomena secara atau menemukan dan membangun satu teori baru. Ya, jadi balik lagi yang namanya metode penelitian adalah cara atau strategi bagaimana kita dapat melakukan satu penelitian. Oke. Nah, kenapa kita harus memilih metode penelitian sosial? Ya, kalau ini bicaranya penelitian sosial. Karena kita akan mengkaji satu fenomena atau nomena sosial dan menemukan kebenaran. Itu wajib dipahami oleh para peneliti. Kenapa kita harus memilih metode penelitian yang tepat? Karena kita menemukan satu kebenaran. Nah, kalau kita bicara S1, S2, S3, ya, S1, S2, S3 tentunya bobot daripada cara kita mendesain penelitian dan kemudian menggunakan metode juga itu tentunya akan berbeda karena tahapan semakin diminta tahapan yang tinggi itu semakin tinggi atau semakin kompleks gitu ya tahapan-tahapan yang memang kita harus lalui. Karena ketika kita semakin kompleks yang diminta, itu pastinya kita diminta mulai dari menggambarkan, bahkan terakhir kita harus menciptakan satu pola baru, konsep baru, sehingga menemukan teori baru. Nah, ketika kita akan bicara mulai menggambarkan, membuktikan teori yang sudah ada, mengembangkan, menemukan, menciptakan, itu pasti menggunakan metode penelitian yang betul-betul harus kita pahami. Karena kalau kita menggunakan kuantitatif contohnya, kita nggak mungkin akan menemukan atau menciptakan satu teori baru. Karena kalau dengan kuantitatif, pastinya tujuannya hanya menguji teori. Jadi kalau kita bicara, saya mau menemukan teori baru, konsep baru, apa mungkin dengan apa mungkin dengan metode kuantitatif? Tidak mungkin, karena metode kuantitatif itu hanya menguji teori. Jadi kita harus pakai apa? Nah, ada metode lain selain kuantitatif yang akan kita pergunakan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, tentunya sebelum kita menemukan metode penelitian,
Ya, ada tahapan, ada cerita di balik penentuan metode penelitian. Pertama, syaratnya gitu ya. Peneliti harus memahami masalah pada objek penelitian, harus paham tujuan, dan harus paham manfaat eh, apa yang diharapkan pada penelitian. Ya, peneliti juga harus paham tadi apa perbedaan metode penelitian satu dengan metode penelitian lain. Ini kayaknya bocor deh. Ada yang bisa di apa di silent mungkin? Kayaknya ada di jalan tapi bocor ke sini. Oke, next. Kemudian peneliti harus menguasai prosedur. Setelah ini apa gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya harus jelas karena ketika bicara penelitian itu bisa dianggap penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa duplikasi ya dan memiliki teknik penelitian yang tepat sesuai dengan paradigma. Nah, pondasi penelitian itu menjadi penting ya karena apa? Kebanyakan orang sudah meneliti, tapi ternyata hasil penelitiannya itu rapuh, bahkan eh, akhirnya peneliti lain tuh enggan mensintasi, dan kemudian tidak ada sesuatu yang perlu ingin diketahui lebih lanjut. Ini udah basi misalnya penelitiannya. Ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ini lagi misal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena diawali dengan satu pemilihan fenomena yang kurang tepat ya. Nah, untuk pemilihan fenomena itu menjadi sesuatu awal yang harus diperhatikan peneliti. Ketika kita meneliti satu fenomena, apakah fenomena ini smart atau tidak? Kata smart itu apa? Nanti kita akan bicara di slide berikutnya. Parahnya lagi, peneliti suka gini menganggap, ih ini penting, penting buat dia, tapi nggak penting buat yang lain gitu. Karena males, karena nggak mau lagi mencari sesuatu yang baru, karena menganggap ini cukup, jadi seolah-olah apa peneliti itu memiliki satu persepsi ini masalah besar loh, padahal datanya nggak kuat, ya buktinya nggak lebay gitu ya, membesar-besarkan masalah padahal apa datanya juga nggak cukup bukti. Ya, boleh peneliti itu bisa meneliti dengan survei awal, mencoba-coba kalau di teori pakai kuantitatif, mencoba-coba ada masalah dengan survei awal. Tapi sekali lagi, jika tidak dikuatkan dengan data yang kuat, betul apa efektif gitu. Pada akhirnya peneliti hanya akan bicara hasil statistik. Ya, olahan statistik itu akan menjadi satu hal yang bisa disampaikan tapi tidak kuat karena hanya berbicara eh, apa uji teori, tapi teorinya yang digunakan ini yang untuk yang mana? Kita tidak ada buktinya kalau mau mengulas di satu perusahaan atau di satu lembaga terus apa? Nggak ada buktinya di situ, hanya coba-coba menguji gitu. Jadi ketika di apa di hasil hasil pengolahan data itu nggak bunyi, hanya bicara soal statistik. Jadi ketika kita mau bicara selanjutnya untuk penelitian selanjutnya itu jadi nggak gitu. Jadi penelitiannya bisa rapuh gitu. Ya, oke. Nah, ini saya perkenalkan satu metode yang menurut saya akan mudah dimengerti oleh peneliti sebagai basic dalam menentukan metode penelitian. Jadi, diawali dengan pemilihan ketika ingin meneliti. Apakah fenomena yang eh, di apa dipilih ya, ditimbang-timbang itu fenomenanya smart nggak? Ya, itu dulu. Apa sih yang kita bicarakan tentang fenomena itu smart atau enggak? Fenomena smart itu bahwa fenomena itu memang sedang terjadi, terus memiliki kepekaan sosial tinggi. Jadi orang kalau memang lagi kita milih itu orang nengok gitu. Oh iya ya, emang lagi tren nih ini gitu. Itu satu. Kemudian kalau nantinya di apa kemudian kita teliti umur daripada apa terkait dengan variabel, terkait dengan sub-sub tema yang kita angkat itu menjadi
penelitian yang cukup lama bertahan gitu ya, karena memang kebaharuannya ada. Kita betul-betul bisa mendapatkan uh, research gap-nya dari fenomena smart tadi yang betul-betul fenomena itu menjadi fenomena-fenomena yang betul-betul sedang terjadi dan kuat dan memiliki bukti-bukti atau fakta-fakta yang bagus. Ya. Jadi kalau misalnya orang lagi lewat itu kita pastinya memiliki manfaat yang besar buat organisasi. Kita juga perlu tadi, apakah kalau kita mengambil sesuatu fenomena yang ini istilahnya apa manfaat nggak ya hasilnya? Orang lagi mau tahu apa enggak gitu. Terus sensitivitas terhadap kehidupan sosial juga jadi daya tarik ya untuk diperhatikan dan dibaca orang. Balik lagi fenomena sosial yang social smart ini sebuah gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati serta dikaji dalam kehidupan sosial. Ya, apa bisa terjadi karena ragam perbedaan agama, kebudayaan, ekonomi, ras dan lain-lain itu bisa dicari atau bisa didapatkan dari gap antara agama, kebudayaan gitu ya. Apa satu hal-hal yang misalnya tentang generasi yang sekarang itu bisa diangkat menjadi satu fenomena sosial smart. Nah, fenomena ini tentunya merujuk pada peristiwa atau kejadian yang diamati atau ditemukan dalam suatu area atau domain penelitian. Ya, bisa juga menjadi dasar untuk mengajukan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengevaluasi hasil penelitian. Oke. Itu tadi bagaimana menemukan smart social fenomena. Nah, ketika kita menemukan smart social fenomena, udah naksir kan, ini nih bagus nih, ini variabel yang oke nih, ini subtema yang pas nih buat diangkat gitu. Kita harus juga setelah itu kita harus membuktikan smartnya itu kita harus buktikan karena smart itu bisa didapat dari research gap yang memang kita sudah lakukan. Berarti kita udah mulai di situ udah mulai membaca literatur dong, ya. Jadi ketika kita bicara smart sosial fenomena, pasti kita punya sejumlah literatur yang kita punya sebagai background. Nggak mungkin kita dapat smart sosial fenomena itu nggak punya literatur yang apa kita baca misalnya, ya. Kita ngamati sesuatu pasti kita punya dasar menjadi pilihan itu. Kenapa? Karena kita baca sesuatu. Jadi nggak mungkin kalau kita ujuk-ujuk mau dapetin itu kita nggak punya sesuatu yang apa istilah bacaan dan lain-lainnya, ya. Nah, ketika sudah mendapatkan itu, kita akan ditanya lagi nih dalam sebagai seorang peneliti, gimana cara kita mendapatkan apa-apa yang kita butuhkan untuk mendukung tadi fakta-fakta atau bukti-bukti yang kita pilih menjadi satu fenomena itu, ya. Bagaimana cara? Kita udah bicara filsafat ilmunya nih, bicara ontologinya, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan apa-apa yang perlu kita ketahui untuk menjawab ya itu dari sesuatu smart social fenomena. Itu satu. Kemudian apalagi? Ini jauh nih, belum metode penelitian. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah epistemologinya. Bagaimana kita mendapatkan apa-apa yang akan kita ketahui untuk kita mengetahui bahwa apa smart social fenomena ini betul itu menjadi penting buat kita ambil. Ya, tadi apa-apa yang akan kita ketahui, bagaimana kita mendapatkan data-datanya, caranya. Kemudian kita juga bicara aksiologi. Manfaatnya buat apa? Tadi ya masih menjawab terkait dengan apa yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian juga baru kita setelah tahu dari filsafat ilmunya, kita bicara metodologinya.
Kalau kita sudah tahu apa, bagaimana, atas manfaatnya, sekarang kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita mau milih metode? Ya, karena kita punya tujuan. Ketika kita tahu tujuannya, kita punya ilmunya, pasti kita akan lebih mudah dan akan lebih tepat memilih metode penelitian yang akan kita ambil untuk tujuan penelitian kita. Tuh, bicara philosophical perspektifnya. Ya, sebelum kita memilih metode penelitian berarti ada beberapa fase yang perlu kita ketahui. Kenapa sih repot-repot gitu ya? Kenapa kan nggak seperti yang dulu-dulu waktu saya nggak paham juga udah aja pakai metode ini gitu. Udah kebayang kita pakai metode ini. Kenapa harus repot-repot itu seperti itu? Karena gitu. Kita bukan apa istilahnya ini apalagi dosen gitu ya. Tentunya kita punya value, kita ingin memiliki satu penelitian yang memang bermanfaat, kita paham betul, ya, sehingga penelitian yang kita pernah pilih itu menjadi sesuatu yang nantinya menjadi konsep buat kita, ilmu buat kita, pada akhirnya kita bisa mengenal hal yang baru dan kita betul-betul menguasai terkait hal itu. Oke, tadi bicara philosophical perspective. Kemudian setelah itu kita bicara paradigma perspektif sebelum kita bicara metode. Karena kalau bicara metode tanpa paradigma kita akan bingung juga, ya. Nah, bicara paradigma adalah sesuatu yang memang satu hal yang kita percaya bahwa apa sesuatu pandangan atau nilai yang kita percaya sehingga kita akan melalui pemilihan metode penelitian dengan kita percaya bahwa saya ini lebih ingin menggunakan metode kuantitatif tapi karena saya percaya bahwa ketika saya menggunakan metode kuantitatif itu bisa menjawab penelitian saya. Nah, fase kita memilih metode penelitian tadi kuantitatif dilalui oleh fase paradigma. Kita punya kepercayaan dulu. Saya Muslim. Saya percaya dong kalau Muslim misalnya adalah agama yang saya pahami dengan baik yang akan membawa misalnya saya menuju satu tujuan yang memang sudah pilih gitu. Menurut saya benar misalnya. Nah, itu juga paradigma gitu. Ya, jadi kalau mau memilih satu eh, sebuah metode ada didahului dengan satu pandangan atau nilai-nilai yang kita percaya bahwa pandangan dan nilai itu akan memudahkan kita, akan menjawab kita atas kepenasaran, atas keinginan kita untuk mencapai satu tujuan. Ya. Nah, kemudian teori ini akan membantu kita menguatkan, menganalisis, kemudian menemukan satu konsep baru, ya. Di mana letak teori? Teori bisa di depan, di tengah-tengah, di ujung, ya. Nah, teori itu apa pastinya harus kita pelajari juga. Nah, sehingga dari keseluruhannya kita harus belajar tadi metodologi penelitian sehingga kita bisa pada akhirnya menentukan metode penelitian. Nah, sekarang ini pesannya dari Profesor Burhan Bungin, salah satu pakar metode penelitian kualitatif, tapi beliau memang salah satu pakar yang menurut saya banyak buku-bukunya yang kita bisa baca untuk memudahkan satu siklus tadi. Prof Burhan Bungin mengeluarkanlah tadi yang namanya methods of scientific thinking. Jadi beliau menyampaikan bahwa peneliti menemukan sebuah konteks sosial dan fenomena sosial kekinian sehingga menarik penelitian lain mensitasi mungkin di sebuah kajian atau ilmu pengetahuan. Jadi itu tadi pentingnya memilih metode penelitian, tapi sebelum metode penelitian, seorang peneliti harus memahami fase-fase yang betul-betul menjadi fase yang pada akhirnya memberikan kekuatan kepada penelitiannya dari seorang peneliti. Ya, nah ini saya skip aja. Ini saya punya waktu berapa lama ya, moderator?
Takut samaan ngomongnya. Eh, Mbak MC, saya punya waktu berapa lama? Masih berapa lama? Mbak MC? Izin 20 menit, Bu. 20 menit lagi. Oke. Iya. Nah, ini tadi ya, saya ngasih tahu ya asumsi filsafat ilmunya. Jadi nanti bisa melihat ini, tadi saya udah jelaskan. Nah, kemudian tadi mengetahui terkait dengan paradigma. Karena paradigma itu penting sebagai dasar seorang peneliti untuk memilih metode penelitian. Nah, di sini disebutkan sebuah kegiatan ilmiah yang sistemik dan terencana, penelitian tidak dapat dilakukan tanpa pijakan filosofis yang mendasarinya, mulai dari hakikat, tujuan hingga metodenya. Pijakan atau landasan filosofis itu berupa paradigma. Ya, jadi paradigma menentukan bagaimana mendesain penelitian, pendekatan yang digunakan, metode yang cocok, dan bagaimana mengumpulkan data secara relevan. Ya, namun gitu ya, namun memang paradigma itu banyak kontroversi, banyak perdebatan, sehingga orang, aduh ngapain sih harus belajar paradigma? Langsung aja metode, sering kalau begitu. Padahal selama ini kalau kita boleh belajar lagi, kita itu sangat keliru. Jadi pandangan seperti itu sangat keliru karena mau tidak mau paradigma harus dipahami sebelum penelitian dilakukan. Ya, sebelum sebuah teori dipahami lebih lanjut. Itu pesan-pesan dari buku-buku yang nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu terkait dengan paradigma. Ya. Nah, di sini disampaikan ketidakmampuan peneliti menjelaskan posisi metodologis dalam konstelasi paradigma menyebabkan penelitiannya rentan terhadap kritik dan rapuh untuk ditumbangkan oleh sebuah pertanyaan yang sepele sekalipun. Ya, apalagi ini untuk untuk yang S3 ya. Jadi kalau memang lemah dari awal itu kan itu biasanya ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan akan apa istilahnya jadi banyak keraguan-raguan untuk menjawab hasil daripada penelitiannya. Oke. Jadi dalam ilmu sosial gitu ya, terdapat cukup banyak paradigma. Setiap paradigma menyebabkan cara pandang tertentu yang berbeda satu sama lain. Masing-masing paradigma mengimplementasikan prosedur dan metodologi penelitian yang berbeda. Nah, saya kan mau memperlihatkan ini. Bu, ya, ini contoh di ilmu sosial positivistik. Kalau kita bicara ilmu sosial di positivistik, ya, itu ilmu positivistik itu bicaranya terkait dengan metode kuantitatif, ya. Ilmu sosial positivis itu dia mengandung arti peneliti di sini memilih metode itu harus penelitian yang didasari oleh teori. Jadi tanpa teori mereka tidak akan melakukan satu penelitian karena tujuannya juga menguji teori. Nah, itulah pemahaman orang-orang positivistik. Ya, jadi kalau tanpa teori nggak bakalan berani pemahaman orang-orang positivistik. Ya, nah dengan berangsur-angsur ada satu keraguan atau ada orang kebosanan, ini kok cuman boleh menguji ya? Kapan kita mau boleh bereksplorasi? Mulailah ya pergeseran-pergeseran kepercayaan paradigma positivistik menjadi paradigma positivistik, di mana mereka mempercayai di awal dengan apa istilahnya dengan teori sebagai dasar mereka ingin meneliti, menguji teori. Di awal dengan apa istilahnya dengan teori ya. Hanya saja ya perbedaan positivistik sama post positivistik itu dengan cara mencari data. Kalau positivistik karena pemahamannya adalah menguji teori, didahului pasti dengan teori. Kalau nggak ada teorinya, tidak akan mungkin bisa melakukan satu penelitian. Karena itu tadi pemahamannya teori. Dan kemudian apa pemahaman positivis yang lain? Mencari data itu dengan
statistik. Itu ciri-ciri positivistik. Diawali dengan teori, menguji teori, mencari data atau mengolah hasil dengan statistik. Tapi apa perbedaannya dengan post-positivistik? Post-positivistik adalah sebagian orang-orang yang ingin bereksplorasi, tapi tetap percaya bahwa teori menjadi dasar daripada penelitian. Tapi cara yang berbeda dengan post-positivistik adalah mencari data tidak dengan statistik, lebih mencari data dengan metode wawancara, observasi, FGD, gitu ya. Meski diawali percaya dengan teori yang sudah dibangun sebelumnya. Itu post-positivistik. Berangsur-angsur lagi, udah banyak eksplorasi orang-orang juga kok menemukan sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya terus-menerus kita percaya sama teori. Boleh nggak sih eksplorasi tanpa teori? Boleh nggak kita melakukan suatu penelitian? Kalau orang berpandangan dengan fenomenologi atau interpretatif atau dia konstruktivis, dia akan melenggang-lenggang. Tidak perlu ada teori-teori di awal. Data yang dihasilkan di dalam penelitian itu menjadi data yang akhirnya nanti akan ditemukan menjadi satu konsep baru. Dan tidak perlu ada statistik, tidak perlu ada teori di depan. Ya. Nah, tapi pemahaman itu sekali lagi banyak yang karena subjektif, ada orang-orang juga bisa di orang kan suka bilang kalau di kuantitatif valid nggak, reliable nggak. Orang konstruktivis tidak mengenal kata valid dan tidak mengenal kata reliable. Ya, karena penelitian dengan metode kualitatif atau interpretatif atau konstruktivis itu tidak mengenal objektif, semua subjektif. Jadi beda ya, tata nilai, pandangannya, paradigmanya itu berbeda. Nggak bisa disatuin. Makanya kalau ada satu peneliti yang ingin mengambil kualitatif, kemudian diuji dengan orang-orang yang kuantitatif, kalau nggak punya pemahaman nih misalnya tentang kualitatif, hati-hati. Karena sangat berbeda. Nah, bagaimana dengan postmodern? Postmodern adalah orang-orang yang ingin mencari dari kedua sisi. Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif atau penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Ya. Penelitiannya dilakukan kedua-dua prosedur dilakukan dengan baik. Kalau memang mau menggunakan postmodern. Jadi nggak bisa ya udah saya pakai kuantitatif aja, terus hasilnya statistik, tapi saya pengen nih untuk memperdalam saya wawancara lagi, itu kan tetap aja kuantitatif. Wawancara itu hanya hasil istilahnya menguatkan saja hasil, tapi itu bukan mixed method atau bukan dengan postmodern. Jadi tadi ya, meskipun kita misalnya datanya mau ngambil dengan metode wawancara, tapi kalau kita memang mempercayai teori itu mengambil satu data dengan dasar teori terlebih dahulu yang kuat, berarti kita tetap ngambil post positivistik meskipun cara mencari data ya itu data primer dengan wawancara, observasi atau dengan FGD. Tapi itu namanya tetap post positivistik. Kecuali kalau kita mau metode kualitatif murni atau konstruktivis, itu betul-betul di awal kita tidak perlu khawatir atau terlalu tergantung dengan ini ada teorinya atau enggak sih? Enggak perlu gitu. Teori ada apa enggak? Kita jalanin aja. Tapi kita perlu paham prosedur-prosedur penelitian kualitatif. Misal, kalau di kuantitatif itu dengan variabel misalnya. Kalau kita banyak dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Sebenarnya kita mau apa sih tujuannya? Dan kita harus membatasi. Kalau nggak kita ada batasannya, bisa kemana-mana, bisa lama. Gitu. Kita perlu membatasi apa saja yang kita perlukan untuk memecahkan satu atau kepenasaran kita ini terhadap penelitian ini. Jadi itu basicnya, ya. Jadi kalau dari apa yang saya sampaikan bahwa ya ketika kita bicara positivisme atau post positivis itu bahwa
Paradigmanya menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, dan kemudian hasil menunjukkan bahwa paradigma positivistik dan post-positivisme dalam memahami fenomena sosial berdasarkan pemahaman teori yang telah terbangun. Ya, jadi nggak akan mungkin seorang peneliti dengan paradigma positivistik dia nggak kuat teorinya. Itu nggak bakalan mungkin. Bagaimana seorang sudah menentukan variabel yang akan diteliti dengan model yang sudah dibangun, tapi teorinya nggak kuat. Kadang-kadang kan ada ya, model udah didesain secara kompleks, tapi dia meninggalkan teori-teori yang sebenarnya dia udah pola di awal, tapi nggak ketemu gitu. Sebenarnya kalau kita punya pandangan itu, di awal agak susah. Karena tadi kalau kita mau bicara paradigma positivistik, teori harus sudah ada, teori harus sudah kuat. Karena kalau bicara kita di bab 1, bab 2, bab 3, ada teori yang tertinggal, bagaimana kita mau membahas hasil bahasan dengan alat statistik, dengan konsep atau ilmu yang kuat, kalau kita di awal tidak menyediakan teori yang kuat, di mana teori kuat itu sangat berhubungan dengan indikator-indikator yang kita pilih yang ditanyakan kepada responden. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba bahas teorinya karena kita butuh gitu. Oh iya ya, ternyata ini belum dimasukkan. Terus baru kita memasukkan kembali teori yang sebenarnya kita butuh di awal. Udah kita eh, cari, udah kita memang udah sesuai dengan kebutuhan model tadi. Tapi kita tiba-tiba temuan itu, kebutuhan itu ada di tengah-tengah setelah pembahasan. Itu kan nggak mungkin. Berarti ada sesuatu yang eh, apa nggak pas gitu. Nah, beda kalau dengan interpretatif karena memang teori itu dibangun ketika data-data itu ditemukan. Itu sangat beda, ya. Jadi teori tidak mendahului penelitian tetapi mengikutinya sehingga didasarkan pada data dan didasarkan oleh tindakan penelitian. Ya. Oke. Nah, dibicara kalau paradigma positivisme begitu kuat mengklaim bahwa ilmu adalah ilmu dan positivistik. Sehingga ilmu pengetahuan yang tidak positivistik bukanlah sains. Makanya orang-orang yang kalau kita bicara bukan paradigma lagi ya, paradigma positivistik memilih metode kuantitatif, dianggap kalau pakai yang lain itu bukan sains katanya. Dari mana kok bisa dapat hasil begini interpretatifnya? Sedangkan itu nggak pakai alat statistik. Itu mah bukan sains, saya nggak percaya. Ya iyalah nggak percaya, orang bukan metodenya nggak itu. Jadi perlu diingat bahwa metode itu tidak ada yang bagus, misalnya kualitatif bagus atau kuantitatif bagus, semua metode bagus-bagus. Tergantung daripada tujuan penelitian. Oleh karenanya, kenapa harus paham paradigma? Gitu ya. Karena ketika kita paham paradigma, kita akan tahu memilih mana yang tepat buat kita untuk digunakan memecahkan satu permasalahan. Ya. Tradisi positivisme ini kemudian melahirkan pendekatan-pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial, di mana objek penelitian dilihat memiliki keberaturan yang naturalistik, empiris, dan behavioralistik, di mana semua subjek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu menekankan fakta sebagai makna, namun mementingkan fenomena yang tampak, serta serba bebas nilai atau objektif dengan menentang habis-habisan sikap-sikap subjektif. Jadi orang-orang dengan pemahaman dengan positivistik itu sangat tidak menganulir sesuatu yang subjektif. Jadi dia akan bingung kalau melihat orang meneliti dengan metode misalnya konstruktivis. Kok bisa? Teori nggak ada. Kok bisa hasilnya begini bisa diinterpretasikan? Padahal di kualitatif yang diinterpretasikan adalah hasil daripada penelitian. Jadi kalau di kualitatif tidak boleh seorang peneliti menginterpretasi melalui pandangannya peneliti tersebut. Kan MX ya. Jadi peneliti hanya baru boleh menuliskan apa-apa yang ditemukan di lapangan dan disandingkan dengan teori. Itu saja dianalisa, tapi di peneliti itu tidak bisa membuat opini-opini. Itu hanya menuliskan apa yang terjadi di lapangan, tapi dengan sandingan teori-teori. Atau kalau memang tadi
teorinya nggak ada sama sekali, ya sudah, hasil itu menjadi konsep baru. Kalau mau pakai teori, sebenarnya masih ada teori-teori yang lama dipakai, yang memang apa bisa gitu ya, itu masih bisa dianulir sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau ketika bicara kita metode konstruktivis, ada ada tipe-tipe yang tetap bisa namanya apa ya, yang bisa mentoleransi adanya teori, tapi teori DN namanya. Jadi di ujung-ujung masih bisa menggunakan teori-teori yang lama, ya. Meskipun jadi gini, kayak studi kasus itu masih bisa pakai teori. Tapi kalau grounded teori biasanya ada tentang budaya itu betul-betul bisa tanpa menggunakan teori sebelumnya. Itu yang untuk konstruktivis, ya. Nah, ini sekali lagi tradisi positivistik semacam ini membawa paradigma penelitian ini sebagai aliran penelitian yang berlawanan arus dengan paradigma fenomenologis. Ya. Nah, kalau ini yang post-positivistik mempunyai kesamaan ontologi dengan positivistik, yaitu mempercayai adanya realitas eksternal yang objektif, terpola, teratur, dapat diamati dan terpisah atau di luar diri individu. Sama nih, hanya saja mencari data tidak dengan statistik, tapi menggunakan apa? Tadi metodenya wawancara, observasi, FGD, ya, atau studi dokumentasi. Ya. Nah, bagaimana paradigma interpretif atau konstruktivis atau fenomenologik, ya, itu paradigma yang lahir atas reaksi tadi paradigma positivis yang dianggap kurang komprehensif menjelaskan realitas. Orang konstruktivis bisa bingung gini, kok budaya bisa dikotak-kotakan ya indikatornya itu gitu. Apakah mungkin nilai norma itu bisa dihitung gitu? Orang konstruktivis pasti bicaranya gitu. Apakah perilaku bisa dikotak-kotakan dengan indikator ya? Padahal perilaku itu sesuatu yang hidup. Bagaimana mungkin bisa dihitung dengan statistik misalnya ya? Kalau orang konstruktivis nggak terlalu interest dengan kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif terlalu menggantungkan pada pandangan peneliti sendiri ketimbang subjek yang diteliti. Ya, subjek penelitian berada di luar konteks dan ditempatkan dalam situasi eksperimental jauh dari pengalaman pribadinya. Bagi paradigma interpretatif yang tampak belum tentu yang sesungguhnya, yang terbenam di balik yang tampak itulah yang sesungguhnya pencarian peneliti paradigma interpretatif. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua perbedaan-perbedaannya. Nah, ketika kita sudah mulai bisa paham dengan paradigma, mudah-mudahan kita bisa nanti memilih metode penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, meskipun banyak perdebatan dalam penggunaan metode penelitian dari substansi metodologis sampai laporan penelitiannya. Nah, itulah tantangan-tantangan peneliti yang harus dipelajari. Tadi karena bicara metodologi penelitian kita harus belajar banyaknya metode penelitian yang ada itu apa sih? Itu dasarnya seperti apa, buat apa gitu ya. Karena pasti ada perbedaan-perbedaan cara, perbedaan-perbedaan makna ya. Ya seperti yang perbedaannya masih seperti yang dilihat dari slide ini. Nah, kemudian dilihat dari pendekatan juga ada berbeda ya. Kualitatif bicara pendekatan beda, kuantitatif statistik ya, kualitatif tidak pakai statistik, tokoh-tokohnya berbeda, konsepnya berbeda, ngomong kuantitatif ngomong hipotesis, kualitatif nggak pakai hipotesis ya, bisa aja pakai proposisi dan lain-lain gitu. Bicara kualitatif juga tujuannya beda ya, rancangannya juga beda ya, berkembang lentur umum, sedangkan kuantitatif terstruktur. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif gitu kan. Ini baik metode metodenya, hubungan dengan subjek. Kalau kualitatif pasti diperlukan lagi keterampilan bagaimana wawancara, bagaimana kita istilahnya berinteraksi dengan informan, ya, alat juga perlu tambahan lagi alat-alat supaya kita tidak lupa harus bawa tape recorder, video misalnya, sehingga observasi atau hal-hal yang kita luput kalau diobservasi bisa kita ingat lagi misalnya. Jadi ada banyak
perbedaan-perbedaan. Oleh karenanya kita perlu belajar apa istilahnya secara berkelanjutan terkait dengan metode-metode penelitian. Nah, ini lihat ya, kalau dari kuantitatif makanya logical deduction, kalau kuantitatif logical deduction, kalau kualitatif pakainya logical induction. Jadi kalau di deduction kan umum ke khusus ya. Kita bicara, kenapa bicara umum? Kita bicara tadi variabel-variabel yang ditentukan itu kan sudah ada teorinya terlebih dahulu. Udah bersifatnya umum. Kita akan mencoba untuk mengeneralisasi di perusahaan ini, di lembaga ini, atau di satu peristiwa ini, ketika kita memilih variabel yang bersifat umum tadi karena udah ada teori sebelumnya, apakah hasilnya dikhususkan untuk perusahaan itu, apakah oke atau enggak, gitu. Kan kita melakukan dugaan sementara. Sementara kalau kualitatif bicaranya umum, khusus ke umum, induction ya, tidak, gitu. Jadi memang sangat berbeda. Ya, nah ini juga tadi perbedaan prosesnya dari teori, kemudian hipotesis ya, bisa observasi biasa kalau untuk yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif dimulai dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tadi bagaimana menemukan fenomena smart, bisa kita langsung melakukan juga pertanyaan penelitian yang kita batasi. Gitu. Ya, ini saja mungkin dari saya, Budian. Khawatir nanti masih waktunya masih ada atau seperti apa? Udah pas? Sudah jam 8 izin, Bu. Oke, siap. Iya. Ini sebenarnya moderator Fatah, kepada Bu Fatah kami persilakan. Iya, Siap. Makasih. Oke. baik. Thank Terima you. kasih Bu Zahara. Iya. Baik, Saya perlu stop share atau nanti mau ada yang ditanya mungkin di slide atau bagaimana? selanjutnya diskusi mungkin boleh di stop share terlebih dahulu, tidak apa-apa Bu Zahara. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Zahra atas penyampaian materi terkait dengan metodologi penelitian dalam ini tujuannya untuk memancing agar bagaimana rekan-rekan dosen untuk dapat menyusun proposal hibah eksternal terkhusus terkait dengan bagian metodologi TIAN seperti itu. Baik, selanjutnya izin untuk sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan metode penelitian dalam penyusunan sebuah penelitian. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya klaim ya, banyak teman-teman kita senior di sini, Pak An, Budian, gitu ya, kemudian Prof. Adi, Bu Fatah, kan yang udah lebih dulu memenangkan berapa hibah. Saya kan belum pernah ya, jadi apa? Menurut saya meskipun hibah memang ada juga apa satu requirement yang memang kita harus ikutin karena ada pola-pola tertentu dan lain-lainnya. Tapi juga ini basic. Jadi saya mengisi celah-celah mungkin ya, mengisi celah-celah dari apa yang perlu diketahui sebagai basic untuk memperkuat penelitian atau pengetahuan-pengetahuan juga apa pengetahuan juga terkait dengan metode penelitian gitu. Itu aja. Siap ya Bu Kita Zahra, juga harus belajar sungguh banyak nih bermanfaat. dengan Iya, yang lainnya. Terima kasih. ini pun saya juga banyak ini ilmu-ilmu atau info-info baru terkait dengan metode ilmu sosial khususnya ya Bu Zahra ya. Terima kasih untuk insight-insightnya. Baik, mungkin izin menyampaikan pertanyaan dari kolom komentar ya Bu Zahra. Ini ada Bapak Budi Satria. Nah, ini Bapak Budi Satria ingin menanyakan terkait dengan kepekaan dan sensitivitas dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, di mana seringkali setiap komunitas satu isu itu penting, tapi mungkin tidak penting bagi komunitas lain ya. Jadi bisa di pemandangannya nih, perspektifnya beda antara satu komunitas dengan komunitas lain terkait dengan kepentingan. Di mana karena setiap komunitas pasti punya fokus tersendiri. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana ya bisa mengeneralisasi isu itu dianggap penting sehingga tulisan yang atau riset yang dipilih atau diamini sebagai isu terkini. Jadi isu yang dipilih itu ternyata itu merupakan isu penting saat ini atau isu yang saat ini memang lagi hits kayak gitu. Kira-kira bagaimana Bu Zahra?
Iya, nah ini gini, tergantung komunitasnya. Misal, kalau saya di komunitas SDM, tentu Ya. saya akan menanyakan atau bertanya kepada komunitas saya gitu, karena ilmunya sama, ya ilmunya, terus isu-isu kekiniannya pasti mirip-mirip, nggak mungkin istilahnya berbeda. Ya, jangan kita apa dengan komunitas lain, karena kita tahu komunitas kita sendiri, gitu ya. Ya. Nah, terus kita bermainnya di mana komunitasnya? Kalau di perusahaan, level perusahaannya mana? Ya, selain Hmm. kita tadi harus baca penelitian yang baru-baru gitu, kita harus mengelompokkan juga gitu penelitian yang kekinian seperti apa sih di SDM tahun-tahun terbaru apa gitu. Misalnya terkait dengan talent management misalnya kalau di SDM ya. Nah, tapi yang baru dari orang-orang yang udah nulis ini yang mana gitu loh. Memang eh, itu memakan waktu dan memakan rasa curiosity yang tinggi ya di kita gitu loh. Nah, tapi dengan komunitas-komunitas juga kita bisa diskusi menurut saya. Tapi komunitasnya nih harus harus komunitas kita tahu berada di level mana gitu loh. Kalau misalnya SDM, saya tanya di SDM yang istilahnya di level-levelnya yang yang memang nggak terlalu berkembang untuk isu-isu ya. Nah, itu juga Hmm. istilahnya hanya bisa menjadi sebuah catatan aja gitu. Tapi kan kita bandingin juga dari yang lain gitu, ya. Oke, berarti perlu identifikasi dulu ya penyamaan Identifikasi objeknya gitu. gitu ya. Ya, betul. Ya, kesetaraan untuk objeknya. Oke, Nah, baik. Terima terus tapi jangan takut juga gitu loh. Jangan juga kasih. khawatir kalau itu merasa orang lain menganggap ini nggak perlu. Kita perlu sepanjang kita ya memang sudah memiliki tabungan literatur yang cukup, Hmm. data yang cukup, dan kita bisa ngulik itu ya. Itu bisa jadi kehususan ya. Iya. Tapi dibuktikan sama data sama fakta yang betul di awal, bukan sesuatu yang dicari-cari bukan sesuatu yang apa ya lebay gitu ya yang Hmm. hanya Yang menganggap smart dirinya tadi ya Bu ya ya jadi. tadi gitu gimana kita jangan lebay juga menganggap gini kita memang merasa penting tapi kita harus tanya juga gitu loh kalau kita Benar-benar penting atau tidak. kita punya debat juga ini kita merasa penting ini di mana kita bisa buktikan itu penting gitu itu juga Siap. gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan untuk Pak Budi Satria, pertanyaan pertama. Kemudian lanjut untuk pertanyaan kedua terkait dengan sebentar. Oke, pertanyaan kedua tertarik dengan istilah penelitian harus ada kebaruan. Nah, di mana izin tadi Bu Erlina, karena beliau merupakan dosen baru yang sedang mencoba untuk meneliti. Nah, mohon sharing dari Bu Zahara sebagai narasumber, kira-kira untuk mendapatkan kebaruan dari sebuah penelitian itu kira-kira bagaimana? Karena ada kekhawatiran atau ada anggapan bahwa penelitian itu belum tentu baru di tempat lain, begitu. Kira-kira bagaimana untuk menentukan, oh ini ternyata kebaruan atau novelty pada riset yang akan dilakukan oleh Bu Evelyn. Ya, novelty itu tergantung juga dari apa istilahnya tadi yang saya bilang. Kalau kita sudah mendapatkan riset research-nya kita ya, ya itu kan perlu tadi sejumlah banyak literatur yang kita juga perlu baca gitu loh dalam menentukan kebaharuan ya. Tentunya eh, sekali lagi kebaharuan untuk apa di satu konsep kebaharuan yang mana gitu. Ini perlu kita membatasi karena akan berbeda ketika kita telah memilih satu metode penelitian, hasil kebaharuan itu akan berbeda gitu. Nah, kebaharuan itu kan harus didesain kalau di satu paradigma positivistik ya. Harus didesain karena kita mencari sesuatu pola, dari pola itu kita tahu nih, ini yang akan menjadi baru gitu. Kecuali di paradigma ya interpretatif.
kebaharuan itu akan muncul setelah sejumlah proses-proses penelitian itu dilakukan. Nah, dari mana datangnya kebaharuan itu? Balik lagi, kita memang perlu mencari banyak-banyak literatur itu dan menentukan mana yang kita mau ulik gitu. Gitu. Kalau di ini ya, di mana? Di paradigma interpretatif gitu. Kalau di paradigma positivistik itu kita desain. Kenapa kita mau ngulik yang ini gitu loh? Karena udah ada variabel yang didesain dari awal dan kita tahu yang mana yang kita mau ulik. Kenapa itu kita pilih menjadi satu kebaharuan? Ya, Oke, keren kalau teorinya. ya, jadi masalah kebaharuan itu memang menjadi satu isu yang selalu ditanyakan oleh sejumlah peneliti gitu ya. Ya, menurut saya bisa kita memilih kebaharuan itu karena kita perlu memahami juga isu-isu yang terkini, kemudian literatur juga kita perlu tahu dan memang itu tadi banyak kan sejumlah aplikasi ya atau alat bantu sebenarnya untuk memilih mana yang sedikit diteliti, mana yang tidak gitu. Itu juga bisa membantu gitu. Oke, ya karena kebaruan sama state of the art itu pasti paling banyak ditanyakan bagaimana sih cara menulis dua hal itu dalam sebuah penelitian. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kami, Bu Zahara. Silahkan Bapak Ibu. Boleh juga dibantu loh yang lainnya tadi nanya kebaruan. Jadi nggak usah jangan ke center tuh Budian gitu kan ada narasumber yang lain-lain di situ. Ini ya, apalagi dosen-dosen Ubara ya. Tadi saya bilang, aduh saya ngeri-ngeri sedap ini sebenarnya disuruh ngomong. Ada Pak An Widodo. Mana Pak An mukanya? Yang udah dapat hibah itu gitu. Oke. Izin barangkali Bu Fatah. Nah, oke ya, silahkan. Iya. Ini kenapa narasumbernya Bu Zahra ya? Ini karena satu kan kalau masalah hibah itu kan masalah mau submit apa tidak ya. Barangkali kalau Bu Zahra memang sangat sibuk jadi tidak sempat submit ya jadinya jadi memang tidak ada namanya itu bukan masalah bisa atau tidak tapi submit atau tidak ya Bu ya. Jadi saya rasa kalau submit juga pasti ada kesempatan untuk menang. Yang kedua, Amin, itu soalnya jelas sama Pak An saya Budian. Yang kedua Bu Zahra ini metode yang dimiliki kan memang kompleks gitu. Kalau saya sendiri baca dari buku-buku beliau gitu. Memang dulu dari zaman masih di MM pernah saya sampaikan ke Bu Zahra, wah ini harus disampaikan juga ke mahasiswa. Makanya saya juga menghubungi beberapa yang bau rekso di Pasca untuk mahasiswa juga bergabung dan alhamdulillah ini kalau kegiatannya diadakan malam nih 127 bisa hadir. Kalau siang itu langka banget yang bisa hadir. Ini alhamdulillah. Ada memang dalam penelitian itu kalau kami mungkin saya Pak An, Bu Fata itu lebih ke praktisnya penelitian itu harus seperti apa itu di triknya nanti. Tapi kalau ada kekosongan seperti state of the art, bagaimana novelty, bagaimana membangun fenomena, gap itu memang saya sendiri masih tidak terlalu itu kan filosofi sekali ya, bukan di praktisnya ya. Itu yang kalau saya terus terang memang tidak terlalu paham untuk itu. Metode saya juga gitu-gitu aja. Mungkin karena faktor keberuntungan bisa menang gitu. Nah ini yang barangkali bisa untuk melengkapi teman-teman semua juga nih. Karena memang untuk penelitian itu bukan hanya praktisnya saja, tetapi ada filosofi-filosofi yang terus terang kalau buat saya, barangkali Bu Fata juga atau mungkin Pak Aan juga itu masih belum sematang itu begitu. Jadi memang ya namanya ada plus minus ya Bu ya. Kemudian tadi sepertinya ada di pertanyaan juga Pak Alan ya. Pak Alan Fasilkom ini karena beliau dari Eksak, beliau ingin mendengarkan metodologi yang untuk Eksak. Insya Allah
dalam waktu dekat ini ada analisis menggunakan AI untuk analisis penelitian. Nah, itu juga sangat menarik. Semoga teman-teman dosen, barangkali juga mahasiswa yang di sini juga bisa ikut bergabung gitu, karena ini juga menjadi penting dan bagi khususnya bagi kami gitu yang masih agak gaptek istilahnya, itu menjadi sesuatu yang baru, bisa membantu penelitian kita juga. Barangkali tambahnya itu saja, Bu Zara, Bu Fata. Terima kasih Bu sebelumnya loh Bu, ini udah cita-cita dari 2-3 tahun yang lalu ya, akhirnya kesampaian. Saya juga senang dengan udah senang pengen meskipun ya ilmunya belum nama-nama masih segini-segini aja, tapi mengulangi hal-hal yang saya tahu ini buat saya bisa menjadi istilahnya bisa menguatkan juga gitu loh. Makanya kemarin saya juga senang diundang sama Budian, meskipun di tengah-tengah ya begini ya dengan adanya aktivitas gitu. Iya, terima kasih sekali. Bahkan di waktu malam pun tetap harus. Oke, mungkin ini masih ada pertanyaan lagi Bu Zahra dari masih di kolom komentar dari Rina, Bu Rina Sofianti terkait dengan apakah penelitian kualitatif membutuhkan hipotesis? Nah, tentu tidak, ya kan? Kalau kita bicara hipotesis, hipotesis kan adalah jawaban sementara. Dan sebelum mendesain hipotesis, kita kan penasaran ya, ingin membuktikan bahwa variabel ada pengaruh atau enggak. Jelas-jelas ketika bicara variabel itu bicara teori. Pasti harus ada teori. Nah, kita bicara teori tadi, menguji teori itu bicara positivistik. Jadi pakar-pakar positivistik itu percaya kalau mau meneliti sesuatu yang memang istilahnya positivistik itu pasti harus ada teori dulu. Orang nggak pede kalau nggak ada teori itu nggak bukan positivistik. Nah, positivistik sangat relevan dengan metode kuantitatif di mana orang-orang metode kuantitatif itu gitu kan bertujuan untuk menguji teori dan mencari data atau menganalisisnya pakai statistik. Jadi bicaranya hipotesis. Bagaimana di kualitatif? Di kualitatif itu namanya proposisi. Proposisi itu apa? Sama. Sudah menduga atau membatasi eh, apa eh, apa yang akan diteliti. Saya tuh kayaknya penasaran deh. Ini tuh ada nggak ya? Ada terjadi karena ini nggak ya? Nah, kita membatasi, tapi bukan menduga antara variabel ini dengan variabel itu misalnya, bukan. Namanya proposisi. Itu kalau kita sebut Robert Yin, salah satu pakar di kualitatif itu di studi kasus menggunakan proposisi di awal supaya apa? Apa? Dia menduga apakah betul ada kecenderungan eh, perilaku ini terjadi, apakah betul ini disebabkan oleh itu gitu. Perbedaannya itu, tapi tidak ada di kualitatif hipotesis. Yang ada namanya proposisi. Oke, baik. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaan Bu Rini. Oke, kemudian selanjutnya ini ada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dan ingin bertanya terkait dengan sebentar, maaf. Mana tadi? Hilang. Oke. Saya mahasiswa Ubara berdasarkan pengalaman penelitian saat ini di strata 1 atau di sarjana, seringkali kami mendengar dosen membimbing mengatakan bahwa metode ini untuk S1, metode ini tidak cocok untuk skripsi dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan mahasiswa tersebut adalah apakah ada batasan metode penelitian untuk skripsi, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi ya. Seperti itu Bu Zahra. Batasan penelitian tidak ada. Cuman kan kalau untuk S1 seperti tadi di slide saya yang pertama ya, S1 kan memang hanya menguji ya teori ya di awal. Jadi berbeda. Kalau yang terakhir kalau S2 itu kan mengembangkan, S3 menciptakan, ya kan akan berbeda. Tentunya uh, basicnya sama, hanya saja ada perbedaan yang tidak perlu dilakukan oleh S1. Misalnya kalau S2 eh, desain daripada model lebih kompleks gitu kan. Misalnya menggunakan intervening atau moderating misalnya. S1 tentunya enggak ya.
mulai belajar tentang intervening gitu kan, kekomplekskan dalam apa membuat pola atau desain model-model di apa untuk ini variabel mungkin itu yang berbeda gitu. Juga mungkin penggunaan alat statistik perhitungan mungkin berbeda dan cara membahas juga lebih simpel mungkin untuk S1 gitu. Nah, kalau untuk S2 memang iya agak lebih apa kompleks lagi daripada S1 gitu. Karena model-modelnya itu tadi lebih kompleks, pola-pola hubungannya juga tereksplor gitu. Gitu. Kita sih senang-senang aja sebenarnya S1 kalau mau apa istilahnya bisa lebih lagi ya gitu. Apa mencoba gitu untuk yang lebih sulit senang-senang aja, tapi memang kita sudah membatasi di awal supaya tidak membebani dan sesuai dengan tujuannya. Gitu. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Wawon. Nah, ini pertanyaan Pak Wawon. Untuk hibah eksternal, kemungkinan penelitian data science dengan memodifikasi algoritma atau metode. Untuk kesempatan lolos dan kira-kira masuk skema penelitian apa? Nah, ini Bu Dian ini, Pak An, Bu Fata ini pertanyaannya. Coba yang apa dikasih Bu Dian, silakan. Oke, baik. Pak Wawon, ini sebenarnya kalau pengalaman hibah di mana saya tadi sampaikan, metode saya juga untuk hibah di BRIN, di Kedereka, baik di hibah dikti yang reguler, ini juga metodenya itu saja sebenarnya. Jadi metode algoritma itu juga bisa digunakan saja di mana agar dia terlihat menarik. Barangkali kalau misalnya metode algoritma itu ditempelkan di tema yang katakan belum pernah ada penelitiannya terkait itu, misalnya seperti pengolahan mina wisata menggunakan pengolahan data berbasis algoritma, misalnya seperti itu. Saat dia menjadi sesuatu ada keyword yang seksi dan baru, itu akan menarik dan bisa-bisa saja Pak Wawon untuk diajukan. Nah, skemanya kalau dalam hibah dikti itu kan hanya ada yang reguler ya, hanya ada terapan dan dasar. Jadi saat dia masih mencari sesuatu, itu adanya di dasar, tapi saat dia sudah menjadi sesuatu dan mau dibikinkan modelnya, itu baru diterapkan. Hanya itu saja. Kalau kiranya mungkin Pak Wawon sudah ada modelnya, itu bisa diterapkan di penelitian terapan. Tetapi kalau Bapak baru mau bikin modelnya atau belum ada gitu, sama sekali belum ada, itu di dasar. Jadi tergantung sih Bapak tuh sekarang ini TKT-nya sudah sampai mana. Begitu. Kalau dari saya sih barangkali itu ya. Atau mungkin Pak Aan punya jawaban juga terkait dengan pertanyaan Pak Wawon, karena beliau juga berturut-turut nih bertahun-tahun bertahun-tahun dengan skema yang berbeda dari keilmuan dikti begitu. Barangkali bisa sharing pengalaman juga Pak Aan. Izin Pak Aan. Pak An jangan senyum-senyum dong, ya Allah. Senior B, pernah hibah. Terima kasih Bu Zahara, Bu Dian. Sebenarnya masih belajar juga lah. Kita sama-sama belajar. Saya tadi banyak banget insight yang disampaikan Bu Zahara. Jadi kalau di pengalamanku di beberapa riset, jadi memang betul tadi Bu Zahara, Bu Dian juga sampaikan, sependek pengetahuanku riset-riset maupun walaupun dia sama sosial humaniora misalnya antara FEB dan Vkom, itu polanya ada beda gitu, penonjolannya ada beda. Ada yang risetnya memang praktis tergantung skema hibah, juga ada sangat filosofis. Nah, contoh misalnya yang tadi sangat praktis, kalau riset keilmuan itu misalnya hibah BRIN misalnya, dia praktis, dia tidak mempertimbangkan epistemologi, tidak mempertimbangkan paradigma, dia hanya mempertimbangkan ini langkah-langkah untuk dapat datanya gimana, ngolahnya gimana. Nah, itu pertama. Tapi kalau
berikutnya kayak skema fundamental misalnya yang tadi Bu Dian sampaikan yang kupelajari juga. Nah, skema fundamental itu dia justru novelty-nya letaknya di filosofisnya. Jadi ini apa? Jadi nge-grab kebaruannya itu dari apa? Dari kerangka novel apa? Kerangka riset novelty yang mana gitu. Jadi dari riset-riset yang mana gitu kan. Jadi lebih menurutku lebih apa? Lebih terkait dengan yang Bu Zara sampaikan. Jadi paradigmanya apa ini sebenarnya gitu. Jadi itu yang fundamental gitu yang kemarin saya juga apa sempat dapat gitu. Jadi memang tadi yang disampaikan Bu Zahra itu bagi saya gitu terutama dalam konteks riset fundamental itu ya dia bicara soal landasan filosofis. Nah, meskipun tadi ada apa ya? Sebenarnya hibah itu juga tadi Bu Dian juga sampaikan ya kita mengadu keberuntungan lah karena ada beberapa part yang memang apa ya memang dia declare Bu Zara dia ditanya metodenya gimana terus ada batasan-batasan khusus jadi kadang-kadang kita juga bingung metodenya dibatasi misalnya hanya 600 kata tapi kita diminta untuk menjelaskan semua perspektif tadi dari filosofi sampai ke praktis teknisnya gitu nah, itu tuh yang kadang-kadang bikin meres apa ya meres pikiran gitu nah itu jadi apa jadi kalau dari saya tadi materi dari Bu Zara itu relasinya memang ada batasan-batasan di mana riset itu bisa di apa dibuat gitu. Nah, yang paling sulit tadi Bu Zara sampaikan juga kadang-kadang ini penting bagi kita tapi nggak penting buat orang lain gitu kan. Ini penting buat kita tapi buat orang lain nggak penting. Nah, yang jadi tantangan sebenarnya kalau bagi saya yang membuat sesuatu itu jadi penting buat orang lain itu yang sulit gitu yang tadi Bu Dian sampaikan jadi kadang-kadang saya misalnya ini bagus nih menurutku tapi membuat itu bagus dari sisi orang sehingga hal yang sederhana itu jadi oh ternyata begini bisa ya gitu nah itu yang menurutku jauh lebih apa lebih sulit mungkin untuk Pak Wawan tadi Pak Wawan mah apa bisa itu kalau Pahlawan lah. Itu mungkin Bu Dian ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon Iya, maaf sebelum. terima Terima kasih Pak kasih Aan Pak sharingnya. Aan masukannya. Oke, baik. Mungkin lanjut lagi untuk diskusi. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kami malam ini, Bu Zahara. Dipersilahkan. Sambil apa nunggu nunggu apa yang lain ya. Jadi Diskusi ya. lagi tadi Pak An bilang mungkin bagi orang lain nggak penting buat kita penting. Nah, sepanjang kita tadi kalau kita bicara membuktikan apakah itu smart social fenomena apa enggak. Nah, bicara tadi filsafat ilmunya harus dapat, ya kan? Bicara ontologi, bicara epistemologi, bicara apa aksiologinya, gitu kan? Nah, ketika bicara kita menentukan apa social smart itu, fenomena yang smart, kita dapat nggak apa sih yang kita ingin ketahui dari fenomena tersebut? Apa? Apa-apa yang akan kita ketahui dari itu? Kita harus bisa jawab juga, gitu kan? Terus bagaimana kita dapat mengetahui apa-apa yang akan kita ketahui? Bagaimana kita mengetahui apa-apa yang kita ketahui? Kemudian dari metodenya, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan untuk mengetahui apa-apa yang akan kita dapatkan. Yang keempat lagi, kita mau bicara gini, manfaat apa yang akan kita ketahui terhadap apa-apa yang akan kita ketahui, ya kan? Nah, Ya. itu kalau kita temukan beserta data dan fakta yang kuat di awal, nah, berarti kita sudah punya dasar yang kuat untuk melanjutkan. Oh, ini ternyata memang penting untuk diteliti. Nah, apakah itu punya kepekaan sosial yang tinggi nggak ya kalau metode penelitian sosial? Kalau di apa yang terkait pengetahuan alam, apakah ini akan
apa menjadi sesuatu yang pastinya orang tunggu-tunggu juga nggak gitu kan? Karena kalau di yang penelitian yang ilmu alam itu bicara terkait dengan sesuatu yang apa istilahnya berulang karena banyak eksperimen dan lain-lain ya. Sudah jelas gitu, tapi kan apakah unsur-unsur yang baru yang akan dicoba itu menjadi satu unsur-unsur yang memang apa menjadi sebuah temuan misalnya gitu. Nah, ketika bicara tadi filsafat ilmunya itu kita bisa menjawab, kita paham dengan sepaham-pahamnya, nah baru kita menentukan paradigmanya gitu. Kalau kita belum bisa menjawab filsafat ilmunya, kita rapuh sebenarnya. Dan kita sebenarnya tahu karena kan kita ngabain, udah pusing nggak usah sampai kayak gitu banget gitu ya udah jalanin aja gitu. Apalagi dengan penelitian kuantitatif udah pokoknya kita tahu ada teorinya langsung aja. Tapi kita nggak menjawab dari filsafat ilmunya itu sebenarnya yang akan jadi biasa-biasa aja. Pada dasarnya hanya menghabiskan waktu saja atau memenuhi tugas saja atau memenuhi skripsi, tesis, disertasi aja gitu. Itu sih yang Oke, baik. Terima kasih nih. Ada insight lagi nih, insight baru lagi nih dari poin-poin Bu Zahra. Oke, mungkin mengingat waktu sudah pukul 8:30 ya Bu Zahra juga mungkin akan mengakhiri aktivitasnya di kampus. Mungkin izin saya tutup untuk kegiatan hari Ya, ini terkait dengan metodologi penelitian. Izin menginfokan lagi kembali Bapak Ibu bahwa nanti LPPMP akan ada giat terkait dengan pengolahan data berbasis AI ya, dan di mana nanti narasumbernya merupakan salah satu dosen dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan bagaimana ini masih berkaitan dengan bagaimana agar dosen di Ubara banyak yang lolos untuk hibah eksternal baik Dikti, BRIN maupun Matching Fund ya. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih Bu Zahra sebelumnya atas kesediaan waktunya. Terima kasih, sungguh sangat bermanfaat untuk sharing session malam hari ini. Mohon maaf. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC Mbak Tiara. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Zahra atas penyampaian materi yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua. Dan terima kasih juga kepada Bu Fata yang telah memoderatori sesi tanya jawab. Berikutnya ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Prof. Adi. Silakan, Prof. baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Zahra Kuswali Haroni yang telah mengisi materi malam ini. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kegiatan ini rangkaian awal dari persiapan kita menghadapi HIBA eksternal tahun 2025. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan kita selenggarakan dalam waktu terdekat, yang baik itu yang berkaitan dengan penelitian maupun dengan kegiatan pengabdian masyarakat dan juga publikasi. Jadi ada penulisan luaran, publikasi, termasuk juga penulisan proposal prototype, kemudian analisis data. Analisis data, kalau yang kuantitatif rasanya sudah banyak yang mahir menggunakan SPSS dan berbagai aplikasi yang lain. Tetapi untuk yang kualitatif, saya melihat IFO, Atlas T, dan juga penggunaan AI dalam analisis data. Nah, kemudian untuk penulisan artikel dan book chapter internasional, kami berencana untuk mengundang beberapa penulis buku dan artikel yang sudah publish di berbagai buku yang diterbitkan oleh Springer maupun Palgrave dalam waktu terdekat ini. Jadi itu informasi, dan dalam waktu terdekat sekali kayaknya analisis data menggunakan AI ya. Di selepas itu nanti selain penggunaan analisis data juga penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Zahra. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen kehadiran karena kehadiran Bapak Ibu juga sangat penting dan menjadi bukti untuk menambah KPI masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita mengikuti kegiatan workshop metode penelitian untuk persiapan hibah penelitian eksternal tahun 2025. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dosen semua. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami selaku panitia memohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu Izin Zahra. Terima kasih Bu Terima Zahra. kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Bapak Ibu. Izin Terima kasih Bu Ren. Zahra, terima kasih semuanya. Bu Fatia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.